otomatis itu adalah ini ID. Ini ada ID ya, ID integer lebarnya berapa. Ini otomatis karena dia dijemput untuk misalnya bangunan itu ya. Nah kemudian ini bisa juga Anda tuliskan apa ya, misalnya mungkin nama itu ya. Nama maksudnya nama bangunannya itu. Atau mungkin apa jenisnya ya, jenisnya misalnya mungkin permukiman ya, atau apa namanya, atau perumahan atau bangunan apa ya, misalnya jenis bangunnya. Oke, misalnya ini Anda tambahkan, ini juga bisa tambahkan ya satu di sini. Oke, saya oke. Oh sorry, metri type-nya misalnya polygon, sorry ada yang lewat. Kemudian ini proyeksinya ya, proyeksinya kita ngikutin aja yang di sini. Sistem proyek WGS PGS G43684 ya, apa mungkin ikutin. Atau di sini bisa apa milih ya yang banyak di situ. Tapi kebetulan ini yang di sini kan dia pakai WGS 84. Ini jenis sudah, kemudian kita coba klik copy. Berikutnya enggak ini ada. Oke, sorry, ini add ya, add field. Tambahkan di sini fieldnya. Oke, terus kemudian ini oke. Jadi ini bisa nambah lagi juga ini. Kalau mau nambah lagi jenis, terus apa lagi ya? Misalnya jenis kondisi, misalnya kondisi bangunan ya. Misalnya kondisi, nah ini juga tipe datanya bisa ditanya. Kalau jenis tadi mungkin kondisi juga string juga misalnya. Nah, terus ini ada tambahkan juga. Misalnya mungkin bangunan ada lantai ya, jumlah lantai misalnya. Jumlah lantai misalnya. Nah ini jumlah lantai berarti integer misalnya. Nah misalnya. Oke, kalau ini kita oke. Nah, berarti kita sudah punya di sini ada bangunan ya di sini. Nah kemudian kita bisa lakukan apa namanya start editing ya, start editing. Di sini ada apa layer toggle editing ini, ada editing di sini. Atau misalnya di sini ada bisa muncul edit. Nah, saya kalau bisa di bagian tadi ya layer ini atau yang di sini. Nah ini kan editing ya, editingnya sudah on gitu ya. Ini editingnya on. Nah editing ini apa namanya? Nah ini nanti bisa macam-macamnya. Nah ini bisa dibuat, kita bisa lihat di sini. Oke. Nah ini sebenarnya bisa dilepas. Nah ini bisa dilepas. Sorry ini yang kebalik ya saya, yang di sini. Nah ini biasanya yang editing yang ini, bisa dilepas. Nah nanti apa namanya kita bisa lihat di sini. Polygon. Nah, kemudian kita bisa tadi ya ini bisa di on bisa off. Nah kalau sudah di on ya kan berarti dia bisa edit. Nah ini sih ada simbolnya edit ya. Terus kemudian kita bisa gambarkan di situ. Nah misalnya, nah ini mau segmen atau digital shape misalnya kita mau yang shape digital shape, bentuk shape-nya atau stream digitizing. Kalau stream digitizing nanti kita sekali klik kemudian kita bisa drag gitu ya. Kita mungkin juga bisa bentuk yang ini, coba kita satu dulu yang misalnya ya oke oke. Nah.
Ini coba saya cek dulu di open attribute. Nah. Oh, di sini sudah muncul ini ada satu polygon. Oke. Ini mana dari select. Nah, ini select kita bisa push dulu. Terus saya undo aja ya supaya. Oke. Nah, kemudian tadi misalnya jadi ini di add polygon ya. Nah, ketika add polygon nanti Anda mau model apa? Kalau yang digital shape itu dia bentuknya ini. Ya. Jadi bentuknya mau bentuk apa, lingkaran atau apa nanti. Nah, ini bentuknya di sini bisa apa namanya? Bisa dipilih ya. Biasanya bentuknya bisa dipilih. Oke. Ini bisa di delete selected ya, ini bisa juga. Nah. Oke. Nah, terus kemudian kita tadi pengennya menggunakan yang segmen saja. Nah, mungkin sebelum digitasi ini, mungkin saya sampaikan nanti kalau untuk digitasi itu namanya macam-macam ya. Misalnya, saya di sini ada yang di sini itu ada yang multi part ya. Kita lihat nanti. Oke, jadi misalnya kita digitasi macam ini, kita klik ya, double klik, nah terus klik kanan, nah ini bisa kita isi ID-nya satu, misalnya jenisnya misalnya rumah gitu ya, rumah, terus kondisi baik, misalnya kondisi bagus gitu ya, kondisi bisa bagus, rusak atau apa misalnya, jumlah lantai misalnya 2, misalnya. Nah, kita kalau misalnya di ini open attribute tabel, nah di sini nanti ada apa namanya ininya apa namanya atributnya ya, langsung muncul di sini. Oke, nah terus kemudian kalau misalnya ternyata ini rumah ini bisa dibagi dua gitu ya, bagi dua ini biasanya kalau di sini ada trim, nanti kita lihat di sini ada vektor, ini ada clip dissolve intersect ini ya, biasanya belum tahu, tapi ini kan begini pasti itu adalah bahwa ini biasanya ada yang vertikal, apa nih vertikalnya di bawah. Yang ini biasanya ada tools untuk ini, untuk apa namanya, motong gitu ya, motong garisnya. Kalau ini si modelnya ada beberapa nih. Oke. Jadi berjalan. Jadi nanti ada split apa, split polygon itu ya, split polygon itu di sebelah mana, split polygon negatif. Nah, ini untuk ini aja ya. Oke. Oke, nanti kita cek lagi ini. Saya tempatnya nggak lupa ini. Apa yang baru ini?
Oke, oke, sementara ini aja dulu ya. C. Terus, jadi kalau misalnya nanti kita, ini kita delete dulu. Ini delete. Oke. Nah, jadi misalnya di sini kita ada, ini harusnya ada split polygon ya. Because time digitize set. Sebenarnya ada satu lagi untuk gitu ya, saya kehilangan tempatnya. Ini bisa sih clip geometri. Oke, nanti kita cek lagi ya. Nah, intinya nanti misalnya Anda mau digitasi bangunan gitu ya. Ini apa namanya? Ini ada rumah gitu ya. Ini ada 4. Nah, bisa 4 rumah. Nah, ini mau digitasi sendiri-sendiri, misalnya di sini ada apa namanya ini artikel editing sudah ya. Artikel editing, kemudian digitize, dan kita pilih ya, digitize with segment. Nah, ini kita klik, sorry. Saya ke digitize with segment. Ya, ini klik, kemudian ini klik, terus nah ini mungkin nanti kita bisa cek di lapangan. Nah, terus nanti klik, nah di kanan kemudian di ID 1, terus kemudian jenisnya bangunan, rumah gitu ya. Isi bagus, misalnya. Jumlah lantai misalnya itu ada 2 lantai misalnya. Nanti kita digitasi lagi di sini. Sorry. Ini berarti ID-nya 2, jenis rumah misalnya, terus kondisi, misalnya kondisi rusak, misalnya jumlah lantai misalnya ini 1, saya semacam itu. Nah, nanti apa namanya, kita bisa lihat ya, misalnya mungkin kita coba bikin beberapa dulu. Misalnya, ya misalnya ini. Nah, jadi kalau pas pojok di sini nanti klik kanan. Kanan ini ID-nya 3, jenis rumah, terus kondisi bagus, lantainya 2, misalnya. Terus ini juga sama. Klik kanan, ini ID-nya 4, rumah, kondisi bagus misalnya. Lantai 2 misalnya. Di sini kita bisa tulis. Wah, yang di sini lebih tinggi. Ini kalau ini kelihatan ini ya, tinggi ini mungkin berapa lantai. Ini kayak kalau ini mungkin ini rumah ya. Kalau ini kayak yang depan ini kayak ya. Kalau kita lihat modelnya, jadi mungkin kita coba nanti. Kanan nomor 5 ya. Terus kondisi bagus, coba lantai juga. Nah, misalnya mungkin di sini ada ruko yang di sini. Sini rukonya jadi 1 misalnya di sini.
mungkin bentuknya agak beda misalnya. Ini kan bisa 6 tadi ya. 6, terus ini ruko gitu ya. Kan ini kondisi bagus. Jumlah lantai misalnya 3 lantai misalnya. Di sini. Tujuh, oh, ini saya kondisi rusak. Jumlah lantai 2 misalnya. Nah, kalau sudah apa ini nanti bisa di back player ya. Nah, player kalau misalnya Anda mau berhenti untuk editing ini di off. Nah, dia di off. Ini juga jangan lupa ini disimpan. Di sini nanti kalau sudah diisi Anda bisa lihat di apa tabelnya ini, atribut tabelnya. Nah, ini nanti akan muncul macam atribut tabelnya. Atribut tabelnya macam ini. Nah, atribut tabelnya kalau misalnya ini Anda select nih ada tombol select. Nah, ini. Jadi kemarin yang saya sampaikan dia terkoneksi grafis sama atribut. Nah, ini dia grafis sama atribut dia saling terkoneksi. Nah, semacam ini. Nah, ini ada ID tadi. Di sini ada jenis tadi ya. Dan ini ada kondisi. Ini jumlah lantai. Jadi misalnya Anda mau membuat ini simbolisasinya, simbologinya ya. Simbologinya misalnya Anda mau membuat di sini ada single. Kalau simbol berarti dia warnanya hanya satu. Sebentar ini saya kalau misalnya simbolnya mana simbol ini double klik ya, double klik aja. Nah, ini kalau categorize, nah kita bisa categorize sesuai dengan kolom tadi. Misalnya berdasarkan jenis, gitu ya. Jenis ini nanti bisa Anda classify. Nah, misalnya kan ada ruko, ada rumah. Nanti kalau kita klik, nah ini berarti ada rumah. Sini ada rumah, ada ruko. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pengen membuat berdasarkan kondisi, misalnya ini juga diklasifikasi lagi. Ini kita lihat aja, nah ini mungkin bagus. Mungkin yang, nah ini, nanti, oke. Oh ini ada yang rusak, yang bagus misalnya. Terus kemudian, kalau misalnya mau Anda kasih ganti warnanya, Anda double klik saja ya. Ini bisa, colornya bisa Anda kasih warna sendiri. Saya mau apa warna yang lain gitu ya, mungkin lebih merah atau apa. Nah, ini saya kita oke. Nah, misalnya semacam itu. Nah, ini jadi Anda bisa membuat berbagai macam atribut di sini. Baik apa namanya ini yang ini. Kemudian satu lagi misalnya ada jumlah lantai. Jumlah lantai kemudian ini classify terus nah ini jumlah lantai ini kalau ini mau dibikin gradasi gitu ya juga bisa mungkin ya di sini mau nah ini ada color ramp-nya color ramp-nya Anda bisa kasih warna misalnya dari ada gradasinya ya mungkin dari saya mungkin ini kelas 1, 2, 3 nah ini atau mungkin warnanya yang lain nah ini misalnya spektral misalnya warna ini warnanya bisa ini color ramp-nya juga banyak ini ya saya mungkin mau warna hijau misalnya nah ini nah ini ada yang lantai 1 yang gelap ini lantai 3 nah jadi bisa dikelaskan juga tadi ini yang apa namanya bagaimana cara kita membuat basis data spasial ya kurang lebih semacam itu dan atributnya
Nah, itu sebenarnya semacam itu. Nah, namun ini nanti, ini sebenarnya sudah sudah terkoreksi geometri yang di citra ini. Mungkin kita besok kita coba yang lebih detail lagi. Nah, kalau sampai sini mungkin ada pertanyaan, terus sesuatu yang didiskusikan dari ini, apa namanya, cara-caranya gitu ya. Oke. Nah, nanti langsung resign aja nggak apa-apa, sambil dicoba aja ya. Jadi bisa sambil mengalami gitu ya. Oke, kalau ini simple ya, tinggal apa namanya, ini aja. Kemudian ini tadi saya cari untuk apa namanya, yang split ya. Saya kok agak kelewat ini ya, untuk misalnya nanti kalau ada editing nanti bisa di split atau yang lain. Ini biasanya ada di sini sih, trading. Oke. Oke. Coba kita cari ya dulu ya. Saya lupa apa namanya. Split. Nah, ini eloknya masih ini. Kita coba cari split polygon Yugis. Saya agak kelewat ini posisinya ya. Jadi kalau misalnya ini ya, mungkin yang bagian shape digitizing. Oh, ada di sini ya, di advanced digitizing panel nih. Advanced digitizing panel. Oke, coba kita tambahkan yang apa? Digitizing panel ini. Oh ini ya, sorry. Ini yang digitizing. Ah, ini yang digitizing. Oke. Ada klip ini. Nah, sebenarnya kayaknya belum ada klipnya. Ini nih, advanced digitizing. Nah ini, advanced digitizing tool ini yang tadi saya cari. Jadi di sini kita bisa apa namanya, ini ada thing, terus ada split ya, delete part, ada yang reset feature, offset curve. Wah ini, ya ini yang saya cari. Split part, nah ini. Jadi nih, jadi misalnya tadi ya tempatnya di apa view di sini ada toolbar. Anda cari yang ini, digitizing toolbar. Nah, terus kemudian di sini contohnya ini saya off dulu aja.
Misalnya ini ya, apa namanya, misalnya atau mungkin di sini juga. Nah, misalnya ini ini ada 1, 2, 3, 4, atau mungkin saya mulai dari ini dulu. Jadi mana nih? Ya, ini, kemudian ini ya, sudah digitizing misalnya. Misalnya ini saya digitasi gini ya, ini terus ke kanan. Ini kalau dari 8 ya, saya jenis ruko, terus kondisi bagus, cuma lantai 3 misalnya. Nah, mungkin ini bentuknya nggak pas gitu ya, bentuknya nggak pas. Nah, nggak bisa, ini ada namanya dari shape, yang mana tadi? Reshape features. Nah, ini. Dan nanti kita bisa namanya. Oh, ini reshape-nya tadi. Sorry. Sorry. Guys. Mbak, mau masak apa, Mbak? Ini editing, terus edit. Nah, ini sini. Oke, 8 jenis logo kondisi lantai 3. Ini jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 8 jenis ruko kondisi bagus, cuma lantai 3. Nah, ini. Nah, terus kemudian kita bisa coba ini ada reshape mana lagi? Reshape feature. Nah, ini nanti misalnya kita klik dari sini, klik sini, terus klik sini, klik sini. Nah, ini namanya reshape. Reshape. Oke. Jadi di sini ada beberapa nih ya, namanya reshape. Jadi misalnya, contohnya tadi misalnya kita udah digitasi gitu ya, digitasi semacam ini. Nah, terus ini keliru nih, harusnya bentuknya itu persegi di sini ya, tidak bentuk L. Nah, terus kemudian ini kita select, di sini ada select, terus kemudian di sini ada reset features. Nah, kita mulainya dari dalam ini, dalam, kemudian nanti keluar ya, keluar, terus ke dalam lagi, kemudian di dalam Anda klik kanan. Nah, tuh. Tadi akan membentuk features baru di situ. Terus begitu. Oke. Terus kemudian ada lagi yang namanya misalnya dari split ya. Misalnya nanti apa namanya ada digitasi di situ. Polygon misalnya ini. Bagus. Ya. Oke, mungkin ini saya buat transparan ya. Ini psikologi. Ini transparan gimana ya? Biasanya ada transparan, mana ya transparan saya.
Kalau misalnya ini saya single dulu ya, single symbol dulu. Nah, ini ada opacity di sini. Misalnya, misalnya di sini, ini ternyata ada beberapa bagian misalnya. Jadi kita akan digitasi apa namanya utuh gitu ya, segini ya. Tapi ternyata di sini bisa dibagi 3. Nah, itu ini di sini ada namanya split ya, di sini ada split features. Ini ada split spot, ada split split. Kita pakai yang split features. Nah, caranya ini di select features-nya ini. Nah, terus kemudian di sini kita bisa gunakan split features. Jadi nanti biasanya di sini kita potong. Nah, terus nanti potong lagi di sini ya misalnya. Nanti di select lagi harus ini. Nah, di sini kan sudah jadi 2 ya. Yang ini mau sebelah sini mau dipotong lagi misalnya. Nanti kita gunakan di select, kita gunakan split features. Ini dari luar, terus kemudian ke dalam, tarik dalam, kemudian keluar lagi. Nah, ini. Jadi kalau apa ini, nah ini sekarang jadi 3, 1, 2, 3. Nah, itu kurang lebih semacam itu. Nah, namun biasanya hasil split ini dia apa namanya terpisah ya, apa atributnya itu beda ya. Nanti kalau misalnya kita coba buka di tabel, nah, biasanya atributnya mungkin seperti ini. Nah, ini kan ada 9 sama ya. 9, ada 9, 9. Ini siap ID-nya sama tadi. ID-nya sama. Ini di sini. Nah, ini mungkin nanti bisa diganti ya. Tambah misalnya dia jadi 10, misalnya 9, 10, 11. 9, 10, 11. Nah, misalnya seperti oh ternyata yang di sini misalnya yang 10 itu rusak. Kita mau kondisikan sama itu. Nah, itu 10. Itu misalnya semacam itu. Jadi ini sudah 9, 10, 11. Nah, disimpan seperti itu. Oke. Nah, ini. Jadi saya sudah belajar ya banyak tadi bisa mendetail ya sama apa namanya dari kita di sendiri-sendiri. Nah, terus kemudian kasusnya ini kita harus digitasi semua, kemudian baru kita split gitu ya. Atau tadi misalnya reshape gitu ya. Nah, itu biasanya yang apa umum ya nanti yang banyak dipakai itu ya. Mungkin ada digitasi sendiri ini satu poligon, kemudian mungkin ada reshape, ada split, lebih semacam itu yang bisa di. Oke, dari sini ada pertanyaan terkait dengan kita yang awal ini digitasi apa namanya poligon ya, yang biasanya agak susah dulu ya poligon. Oke, kemudian kalau misalnya kita mau digitasi garis gitu ya, nah nanti kita bikin layer lagi aja di sini. Yes, color misalnya Anda mau buat apa jalan gitu ya, jalan misalnya. Nah, geometrinya berarti di sini multi line string ya, line string. Line string. Line string. Nah, nama field mungkin nama ya, nama jalan. Misalnya nama jalan, kemudian kondisinya misalnya kondisi jalan ini string ini. Mungkin ada panjang jalan misalnya
panjang berarti integer atau decimal ya. Nanti kalau mungkin ada koma-komanya. Nah itu misalnya semacam itu. Kita oke. Ini, oh sorry, ini ada yang lupa ini. Saya, apa namanya? Ada satu yang lupa ini. Ininya ya, proyeksinya tadi ya. Proyeksinya tadi belum saya buat. Baik, biar you save file. Oh ini biar apa ya? Save file ini kita tulis jalan. Geometrinya itu line string. Ya line string misalnya di sini. Kemudian ini pakai 84 ya. Oke, nama fieldnya. Kalau misalnya mungkin nanti kita coba nama fieldnya itu enggak, dari kita tambahkan sendiri. Gagasan betul. That only. Sebentar ini ada penting. Sebentar, oh yang di sini. Oke, nah ini sorry maaf. Ini harus di off dulu ya. Yang ini bangunan ini kita off dulu, kita save. Oke, jadi supaya selalu yang tadi. Nah kemudian kita bikin layer baru lagi. Save variable ya. Layer, create new save file. Oke, nah kita, oh tadi sorry, lokasi dari ya saya lupa. Jadi bangunan di sini kita mungkin di sini nulis jalan. Oke, kita ini jalan, terus kemudian geometrinya tadi line string, kemudian nama field misalnya tadi ada nama string ya, kemudian kondisi string juga misalkan jam ini dia ada decimal degree-nya ya, kita buat decimal degree. Nah misalnya ini kita oke. Nah, oke. Jalan. Nah misalnya kalau jalan kita bisa buat mengambil kalau misalnya citranya itu resolusinya terlalu tinggi ya semacam ini, kita bisa mendigitasi garis tengahnya. Nah, misalnya di sini, nah ini editing ya, editing. Nah, kalau misalnya ini, ini kita coba perhatikan dari ini. Yang di sini kalau kita edit, kalau dia poligon dia bentuknya di sini poligon nih. Nah, tapi kalau kita pindah ke ini jalan, dia kan bentuknya garis, maka dia editingnya di sini garis. Nah, bisa kita start editing di sini, add line features. Ini bisa sama ini, digitize, misalnya. Nah, misalnya di sini kita mau digitasi yang, ini digitasinya yang tengah ya. Saya kalau misalnya, sorry, ini saya pakai stream apa? Sorry, ini pakai stream digitizing ya. Saya pakai yang segmen saja. Di ini, terus kemudian klik di sini. Klik kanan, nah misalnya ID 1, nama Jalan Ring Road gitu ya. Ring Road Utara. Ring Road Utara. Kondisi atau ini kurang jenis ya tadi ya. Jenisnya misalnya ada jenis arteri gitu ya, jalan lain gitu ya. Oke. Kita cancel dulu. Nah ini open attribute table. Nah kita misalnya tadi kita mau tambahkan apa namanya tambahan field ya. Nah, ini. Tambahkan ini. Jadi kita pengen nambahkan satu field ya.
ini ada namanya field di sini. Nah, new field itu misalnya apa namanya tadi jenis ya, jenis jalannya misalnya. Ini pakai teks misalnya. Ini kan misalnya mungkin arteri atau apa mungkin kita tulis 20 aja. Misalnya. Ini di sini udah ada gitu ya, ada arteri gitu ya, arteri bisa. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa coba yang tadi citasi tadi ini apa namanya? Ini start editing. Ini dipastikan kita select di ini ya, di features-nya ya. Nah, terus kemudian ini ada jalan time features. Ini dalam bentuk digitest with segment. Nah, ini kita klik. Kalau listasi jalan dia sebagai satu list di apa, titik sentral dari ini ya jalan. Nah, ini kita. Ini ada satu. Ini belum muncul ya ininya ya. Database-nya. Oke, nama ring road. Oh iya tadi kita apa editingnya nggak kesimpan ya tadi sorry tadi. Maaf. Oh ya tadi belum kesimpan ya di save-nya tadi. Harusnya tadi saya apa simpan ya tadi. Oke, kita ulang lagi aja ya ini jalan, terus kemudian ini open atribut table, kemudian di sini ada new field. Nah, ini nama jalan apa jenisnya. Jenis nanti kita bisa isi jenis arteri, jalan lokal, jalan lain misalnya. Ini misalnya 20. Nah, ini tadi saya lupa disimpan. Nah, ini disimpan. Nah, disimpan. Nah, kan sehingga ketika ini nanti apa kita bikin ya ini klik di sini, klik di sini, klik kanan. Nah, ini kan udah muncul jenisnya. Saya ini arteri ya, jalan arteri panjang mungkin nanti kita generate pakai geometri aja ya. Ini kondisi bagus, misalnya bagus. Tarik dulu. Nah, bisa tuh. Oke. Nah, ini sudah ya. Oke, ini warnanya nggak merah. Mungkin kalau saya supaya jelas ini, nah ini kita bikin aja. Nah ini biar mantap ya. Satu. Oke. Nah kemudian misalnya ini ada jalan yang masuk ke kompleks ya misalnya. Ini nanti beda lagi ya. Tadi dari sini saya tidak masuk sampai sini sampai sini. Nah ini ada dua nama apa namanya jalan kompleks ya. Jalan kompleks mungkin jalan Merpati misalnya. Seperti itu nama jalan yang taman burung misalnya. Pemana-mana buah gitu ya. Kondisi bagus misalnya. Panjang nanti kita generate aja. Setelah ini misalnya jalan lokal. Kalau misalnya. Nah ini saya semacam itu. Dan yang di sini juga ada lagi misalnya ada jalan lokal. Jalan lokal yang utama tadi ya. Misalnya. Mau coba garis lagi. Dari sini saya sampai sini. 2. 3. Dari jalan Merpati yang jalan utama mungkin itunya apa ya?
lebih elang misalnya. Si bagus sebenarnya apa? panjangnya nanti kita generate jenisnya jalan lokal. Nah, kemudian di antara jalan lokal itu kan mungkin jalan-jalan lain ya, jalan lain mungkin jalan setapak atau jalan yang lain lah. Nanti kita tambahkan di sini. Misalnya di sini ada dari sini ya, sini misalnya. Tiga nama merpati. Kalau sub itu kan biasanya merpati satu gitu ya. Merpati pakai Romawi atau merpati satu. Jalan merpati satu, merpati dua, nanti yang sana misalnya Palang satu. Kondisi bagus. Jenis ini, nah ini misalnya ini jalan lain, jalan apa? Lain gitu ya. Jalan lain misalnya. Biasanya jalan lain ya. Jadi ada jalan setapak, jalan April dan lainnya. Oke, misalnya. Dan di sini mungkin juga sama ada. Saya bentuknya ini. Nah, kalau yang sebelah ini mungkin saya elang ya, elang dua basic bagus. Jangan kita generate jenis jalan lain. Nah, bisa sama-sama. Ini jangan lupa disimpan titiknya, saya simpan. Nah, nanti kita bisa membuat kelas di sini. Kita bisa gunakan progress. Nah, misalnya kita mau bikin ini jenisnya ini, kita generate misalnya. Ada artery jalan lokal misalnya. Nah, sehingga nanti beda-beda. Oh, ini ada yang artery, ada yang lokal gitu ya. Misalnya nih, artery jalan lokal misalnya semacam itu. Oke, ini garis ya. Jadi kita sudah punya ada tadi bangunannya kita centang. Oh ini tadi bangunnya misalnya nanti bangunannya itu kategorinya berdasarkan jenisnya juga. Jadi ada yang supaya kita tahu itu ruko atau bukan gitu ya. Nah, ini apa namanya transparannya kita hapus saja. Nah, simpan. Jadi kita sudah punya garis poligon ya. Nah ini nanti kita bisa ini kelaskan ini macam ini. Jo ada yang apa? Ada yang kelasnya itu ada yang apa bangunan ruko ada rumah ya ini ada jalan arteri dan lain gitu. Saya semacam itu. Oke, ini yang bentuk garis ya, ada garis semacam ini. Ini tadi kalau kita lihat yang kita klik jalannya. Ini kalau ini belum di off ya. Ini kalau di garis ini juga sama ini bisa melakukan apa reshape gitu ya, bisa split part gitu juga bisa sama ini. Nah kalau sudah off, nah kita simpan. Nah selanjutnya yang terakhir misalnya kita mau apa namanya membuat titik gitu ya, titik misalnya mungkin apa namanya objek titik. Nah ini juga sama layer, create layer di sini set itu layer. Ini titik apa ya? Saya titik kita aja yang ini.
bangunan geometri multi point aja. Terus kemudian nama objeknya. Ini titik bangunan saya simpan di ini multi point. Geometri bisa multi point atau mungkin point aja. Multi point banyak, bisa banyak point. Nah, kalau titik bangunan ini sebenarnya tidak terlalu susah ini. Kalau ini seperti yang tadi ini, Anda select dulu, kemudian di sini ada toggle editing. Nah, ini di sini Anda bisa klik di sini. Nah, ini misalnya nanti ada posisi tertentu ini. Satu ID satu misalnya apa? Bundaran gitu. Ini ada bundaran perumahan. Apa istilahnya? Terus kemudian ini kita coba sini kita sebagai nah ini sini. Saya mungkin di sini ada kolam renang, saya mungkin 2 kolam renang. Mungkin ada lagi apa? Nah, jadi di apa namanya di dalam atributnya ini kita juga bisa di sini kita edit. Kalau selama dia posisinya edit ini kita bisa edit ya, bisa kita ganti misalnya itu semacam itu. Jadi ada PR1 itu kita nambahkan misalnya luasan ya, luasan atau ini ya, luasan atau yang kita coba bangunan di sini ada, ini coba kita start editing dulu. Di sini misalnya ada query mana? Query features. Nggak bisa benerin ini nggak mbak? Oh iya iso, emang aku ahlinya kayak ngono. Ya kan mbak bisa masukin nggak ke sininya? Ini nganggo alat ya yang begini. Sumpah. Itu aku belum belajar PALK anjay. Aku tuh langsung Nah, oke ya ini siapa? Editor ya. Save picture dan ini nanti di sini kita bisa tambahkan. Ini tabelnya tabelnya kok sama. View-nya soal picture. So ini tampilannya
Nah, ini sorry. Select. Nah, di sini tadi ada select features ya. Nah, di sini kita bisa misalnya di bangunan. Nah, di sini ada geometri. Nah, geometri. Ya, terus ada geometri. Di sini ada geometri. Create geometry area ya biasanya. Oh, ini fill area. Nah, ini ada ya, area 400 sekian. Gitu. Ruko misalnya, dia ruko di sini. PV-nya ini. Nah, ini coba kita di sini ada build ya. Misalnya ini, misalnya misalnya tadi ada yang kita coba yang garis ya. Mungkin tadi yang sudah ada apa namanya? Ada garis ya, ada ini apa namanya panjang ya, ini open attribute. Nah, ini kita klik yang ini. Di sini ada fill panjang. Fill panjang. Fill panjang sama dengan ada geometri string geometri string length misalnya. Nah, ini misalnya ini length. Di sini ada, kita bisa generate length ini. Ini calculate-nya, calculate. Ini select, bentar yang calculate itu mana ya? Calculate. Nah, ini build calculator. Nah, ini build calculator. Jadi misal ini kita bisa create new feature baru atau update existing. Nah, kalau update existing nanti kita misalnya ya, panjang. Nah, terus kemudian kita generate panjang itu. Jadi misalnya di sini tadi geometri terus length ya, length itu
Nah ini length. Nah ini nanti kita generate. Nah, jadi nanti update existing ini panjangnya. Nanti panjangnya itu nanti tadinya kan kosong. Tadinya kosong ya, masih 0. Nah ini kan masih 0 ya. Masih 0. Nah, kita coba isi dengan otomatis di sini menggunakan fungsi ini length. Jadi kita coba oke. Nah ini di sini sudah muncul angkanya panjangnya. Nah, ini mungkin panjangnya berapa? Mungkin ini dalam meter ya mungkin ya. Oke. Saya semacam itu. Oke, jadi misalnya di sini ada luasan juga sama nanti. Luasan juga, misalnya ini yang bangunan ya. Kita yang bangunan, coba bangunan itu kan belum ada ininya ya, belum ada apa namanya tadi, belum ada fieldnya ini, field luasan itu ya. Nah kita bisa gunakan field calculator ini. Berarti di sini create new field. Nah berarti fieldnya misalnya luas. Nah, luasnya misalnya minimal number. Nah, kemudian di sini kita cari geometri area. Nah, ini areanya nanti di sini. Nah, ini kita oke. Tadi masih cost, belum ada apa-apa yang belum ada field juga kan. Nah, nanti kita oke. Nah, otomatis ini ada field baru namanya luas. Nah, semacam itu. Jadi ada kalanya kita menggunakan yang sudah ada di sini gitu ya. Tidak mengisi gitu ya, mengisi sendiri misalnya kayak bangunan tadi ini Anda isi sendiri angkanya sekian enggak, saya semacam itu. Nah yang kalau misalnya mungkin di sini ada jumlah lantai yang berubah, ini nanti diedit dulu. Nah baru ini nanti diubah, ini tadinya tadi 2 jadi 3 misalnya. Nah itu saya itu kayak misalnya semacam itu, tapi ini di stop. Nah, ini disimpan. Nah, misalnya. Tapi kalau kondisinya belum editing, dia nggak akan teredit. Itu semacam itu. Masuk juga nanti titik. Kalau titik bangunan nggak ada ya, nggak ada luas, nggak ada panjang gitu. Nah itu semacam itu. Nah kurang lebih jadi di sini bisa membuat Anda meng-create sebuah data gitu ya. Terus kemudian Anda bisa isikan tersebut berupa informasi semacam ini, luasan, bangunan, dan segala macam. Nah, kalau kita kembali sebenarnya di aturan standarnya itu seperti apa gitu ya. Nanti Anda bisa kembali ke yang di sini, di apa namanya, cookie. Nah, cookie. Misalnya cookie itu sebenarnya kalau bangunan itu isinya itu apa saja misalnya. Kita bisa di sini cookie versi 5 misalnya ada, misalnya Anda mau lingkungan terbangun itu misalnya, mungkin kita coba lingkungan terbangun di sini. Terbangun. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung silakan. Sampai sini ada, ini bangunan. Ada pertanyaan? Bangunan perumahan. Ini perumahan area ini. Perumahan. Nah, misalnya perumahan skala berapa ya? 50.000 misalnya. Nah, isinya apa aja? Coba kita loading ya. Nah, perumahan ini juga ada wali datanya nih, Kementerian Pekerjaan Umum. Itu yang kita kemarin beberapa saat lalu nih. Jadi ini yang tadi kita proses ya. Jadi misalnya ada, ini sampai status kepemilikan ya. Nah, ada ya, ada tipe datanya apa? Nah ini integer. Jadi kita bisa mengacu di sini. Jadi misalnya Anda mau bikin tadi ya, bikin perumahan, mau dikasih informasi apa? Misalnya hak guna bangunan, misalnya hak milik, hak pakai misalnya. Nah itu misinya kita bisa, isiannya apa saja bisa mengikuti di sini. Nah ini bisa perubahan. Terus di sini ada jumlah huni ya, jumlah penghuni ini double. Ini nanti tinggal diisi ya jumlahnya, jumlah
Nah, ini jumlah kepala kota, jumlah unit. Misalnya ini yang poligon tadi ya, kita coba cari yang apa namanya jalan tadi ya. Jalan itu biasanya masuk di apa di rotasi mungkin ya. Kita lihat road utilitas ya tadi ya. Jalan mungkin yang utilitas. Itu dia masuk jaringan jalan ya. Ini jaringan Telkom. Dia masuk ke transportasi tadi ada jaringan jalan. Dataset khusus. Jaringan. Oh ini ada jalan LN, jalan garisnya. Nah, sini ada sekali 50.000. Ini PUPR ya juga ya. Jalan. Ini menunggu loading di sini. Jadi misalnya, nah ini jalan misalnya ini ada tadi kita apa ya, fungsi ya fungsinya. Nah fungsinya dia apa ada tadi? Tadi kan ada ini ya, arteri lingkungan lokal atau lainnya ini, lainnya kolektor. Nah ini saya semacam itu. Jadi ada klasifikasinya. Nanti bisa ngacu ya. Tadi yang tadi ini misalnya Anda ganti ya di sini. Misalnya untuk yang jalan bukan itu Pak jalannya misalnya. Jalannya Anda ngikutin standar di Kuki itu ya. Jadi bukan arteri lokal atau jalan lain. Mungkin ditambahkan lagi misalnya ada ini ada mana tadi? Nah ini jalan arteri, kemudian yang kedua jalan kolektor tadi ya, dan lokal, jalan lingkungan, misalnya lingkungan perumahan itu jalan lingkungan istilahnya. Nah, jalan lainnya itu biasanya itu kayak jalan setapak gitu biasanya. Oke, kalau yang di jalan raya biasanya ini jalan arteri, jalan kolektor lokal. Itu biasanya arteri ya Jenderal Sudirman itu ya mungkin ya. Nanti kolektor nanti yang di bawahnya itu dan yang di bawahnya itu lokal misalnya karena lokal mungkin jalan kayak di kampung itu ya dan kalau yang lingkungan biasanya di perumahan ada jalan itu jalan lingkungan misalnya nah lainnya nanti kayak jalan setapak kurang lebih sedih kemudian tadi ada kondisi ya nah ini kondisi rusak berat dan segala macam nah saya semacam itu oke. Itu seperti itu. Jadi Anda bisa nanti menyesuaikan ya di aturan-aturan standar yang ada di situ. Oke, baik. Baik, ada pertanyaan atau sesuatu yang didiskusikan kita sudah, paling tidak kita sudah punya dasar ya, kita bisa membuat titik garis area dan kita bisa ngisi apa, inputnya gitu ya, kurang lebih semacam itu. Anda sudah belajar tipe data dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Tidak ada? Oh, ini ada chat ya. Cara aktifkan tanda toggle editing. Oh, ini ya Mbak Salma. Jadi untuk aktifkan tanda toggle editing, ini di on gitu ya. Kalau ini off ya. Kalau di on berarti dia nyala semua. Ini on off-nya di situ. Nah, kalau misalnya ini belum kelihatan, Anda tadi bisa cari di view, ini ya, di panel di sini ada editing, toolbar editing. Nah ini, ada digitizing toolbar kalau nggak salah. Ah ya, benar, digitizing toolbar. Jadi nanti kalau saya nggak ada Pak, misalnya Anda masuk ke toolbar, di sini ada digitizing toolbarnya diaktifkan. Nah ini udah muncul.
Terus yang bawah itu nggak ada Pak kalau untuk yang apa namanya memotong poligon dan segala macam itu ini bisa apa menambahkan ini udah masukkan ke layer tadi sorry ya view toolbar advanced toolbar. Nah ini kan nggak ada ya. Terus kemudian ini Anda supaya bisa ditampilkan masuk ke view toolbar advanced digitizing toolbar. Nah cara mengonkannya pertama Anda mana titik atau garis atau area bangunan yang mau apa feature yang mau Anda di situ. Nah, misalnya bangunan, berarti nanti Anda klik on di sini bangunan. Nah, ini nyala semua ya itu ya. Atau kalau misalnya enggak, bisa di sini tadi ada layer, ini ada toggle editingnya di klik. Nah, itu langsung yang semua. Jadi dua cara tadi. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ada ya sepertinya ya. Oke. Baik, ada pertanyaan atau sesuatu yang didiskusikan, silakan. Mungkin yang mau presensi lagi, tadi mana ya tadi? Oke. Ada yang belum presensi, silakan kalau masih mau presensi ya tadi menarik. Oke. Sudah semua? Kalau sudah semua ini saya apa namanya? Stop recording ya. Nanti recordingnya saya Recording kirim stopped. ke ini aja berarti apa namanya? Si master ya mungkin nanti si master materi atau apa karena di eloknya masih ya kita